Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan hasil kerja kami tentang asal-usul Danau Toba. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan karena kami juga masih dalam tahap belajar. Selamat menyaksikan. Asal-usul Danau Toba. Di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang bernama Toba. Toba pun memancing ikan di sekitar danau untuk makan malamnya nanti. Hari ini aku harus memancing ikan untuk makan malamku. Toba yang sabar akhirnya merasakan kailnya dimakan oleh ikan. Sepertinya ini ikan besar. Wah, kau benar-benar kuat ya. Toba pun bergegas pulang. Dulu di sini ya ikan, aku mau mencari kayu bakar untukmu. Sementara Toba mencari kayu bakar, sebuah keajaiban terjadi dari rumahnya. Rumahnya seketika bersinar setelah beberapa waktu mencari kayu bakar. Setelah sampai di rumahnya, Mana ikanku? Lalu dari mana emas ini? Itu merupakan emas dariku, Toba. Hah? Makan tadi pagi, jangan kau makan aku. Sebagai gantinya aku akan tinggal bersamamu. Tetapi kamu harus berjanji tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Baiklah, aku berjanji. maka gadis jelmaan ikan mas itu pun tinggal bersama Toba untuk membantu Toba, hingga Toba menikah dengan gadis jelmaan ikan tersebut. Mereka pun dikaruniai seorang anak yang bernama Samosir. Namun karena sering dimanja, Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal. Toba dan istrinya terkadang merasa prihatin dengan kelakuan anak mereka. Hingga suatu pagi, Kepada ayahku. Aku masih capek habis bermain, ibu saja yang pergi. Sama Sian, ibu minta kali ini saja kamu turuti perintah ibumu ini. Iya, aku antarkan. Sini bekal ayah. Hati nak, jangan mampir-mampir, kasihan ayahmu. Samosir akhirnya mau mengantarkan bekal makan siang untuk ayahnya di ladang. Kala itu matahari bersinar terik. Samosir dengan muka cemberut dan masam berjalan menuju ladang sang ayah. Panas. Aku perlu istirahat sebentar. Samosir pun berhenti sejenak di bawah Kira-kira pohon bekal rindang. ibu untuk ayah apa ya? Ibu kan pintar masak. Ini makanan kesukaanku. Aku makan sedikit Pasti ayah tidak mengetahuinya. Tanpa disadari, Samosir memakan semua bekal ayahnya itu. Samosir melanjutkan perjalanannya mengantarkan bekal. Setibanya di ladang, Hai ayah, aku bawakan bekal. Maafkan aku ayah. Tadi sewaktu di perjalanan aku memakan bekal. mendengar ayahnya marah dan menyebutnya anak ikan, Samosir pun sedih dan menangis. Ia segera berlari menuju ke rumahnya. Kenapa kau menangis? Ia menceritakan kalau ia dimarahi oleh ayahnya dan disebut anak ikan. Mendengarkan cerita anaknya, Putri pun terkejut. Ia tidak menyangka jika suaminya itu telah melanggar janji untuk tidak menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Ibunya berkata, "Samosir, naiklah ke atas bukit sana cepat, nak." Samosir pun menjawab, "Baiklah, ibu." Samosir pun berlari sambil menangis. Setelah mengetahui anaknya telah sampai di atas bukit, giliran dia menuju sungai tempat asalnya dulu. Ia pun terjun ke dalam sungai tersebut dan kembali ke wujud ikan. Awan hitam menggeluyuti langit yang awalnya cerah. Terjadilah hujan badai besar seketika. Air sungai meluap hingga membentuk sebuah danau yang besar. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba, sedangkan pulau yang berada di tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Amanat dalam cerita ini adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan orang atau janji yang telah kita perbuat. Cerita ini beralur maju mengapa? Karena air itu mengenang ke desa-desa dan lama-lama menjadi danau dikenal dengan nama Danau Toba. Tetapi tempat persembunyian Samosir menjadi Pulau Samosir.